Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa selawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Firdaus Mujahidin MAG selaku dosen pengampu. Video ini kami buat memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan pendidikan yang insya Allah kami akan menyampaikan isi makalah kami dengan judul pengenalan model manajemen strategik, perencanaan strategik, dan program strategik, serta politik perencanaan pendidikan. Adapun pemateri yaitu dari Saudari Ira Nur Asih, lalu Saudari Via Rodia, serta saya sendiri. Langsung saja pada pemateri yang pertama, lalu dilanjutkan langsung oleh pemateri yang kedua, lalu pemateri yang ketiga. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan sedikitnya materi tentang model manajemen strategi. Nah, di sini ada 10 model manajemen strategi. Yang pertama yaitu analisis pihak yang berkepentingan. Nah, kenapa adanya analisis pihak yang berkepentingan? Karena akan mempengaruhi jalannya organisasi prodi. Nah, sebuah proses perencanaan strategik prodi diawali dengan melakukan analisis terhadap individu atau kelompok seperti kan dosen dan mahasiswa. Dan selanjutnya yaitu penetapan visi dan misi. Dengan penetapan visi dan misi yang baik, yaitu akan menarik minat pelanggan dan akan menumbuhkan kerjasama ataupun komitmen baik dari dosen ataupun dari mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis kondisi internal. Kenapa sih harus ada analisis kondisi internal? Karena sebelum seorang manajer dapat mengembangkan rencana atau organisasi, mereka itu harus dapat membandingkan dengan kekuatan serta kelemahan sehingga memungkinkan untuk menggerakkan semua faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi. Nah, untuk selanjutnya yaitu adanya analisis kondisi eksternal. Nah, di sini analisis kondisi eksternal yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor dari luar, yaitu ada 2, kesempatan dan ancaman. Nah, di sini ada daftar kesempatan yang memuat peluang peningkatan kualitas akademik yang ada saat ini dan kemungkinan pengembangan program unggulan di prodi. Sedangkan ancaman memuat sejumlah kendala dari proses selanjutnya, yaitu perumusan visi dan misi prodi. Nah, mungkin untuk selanjutnya yaitu ada penetapan sasaran yang harus dicapai perusahaan. Nah, di sini dengan apa kita menetapkan sasaran yang harus dicapai perusahaan, yaitu dengan adanya asumsi dan kebijakan. Kenapa sih harus ada asumsi? Karena supaya kita bisa mengetahui dasar-dasar perhitungan yang digunakan untuk membuat perencanaan. Lalu adanya kebijakan karena untuk kita mematok atau batasan dalam pengambilan keputusan. Kita sudah membuat planning, kita sudah adanya amunisi, lalu kita membuat kebijakan dengan apa? Dengan pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada perumusan strategi yang tepat. Nah, sudah di penetapan sasaran adanya perumusan strategik. Nah, di antaranya ada 4. Yang pertama, strategi kekuatan kesempatan. Yang kedua, strategi kelemahan kesempatan. Yang ketiga yaitu strategi kekuatan ancaman. Lalu yang terakhir yaitu adanya strategi kelemahan dan ancaman. Lalu selanjutnya yaitu penyusunan program keunggulan. Nah, setelah yang lain tadi sudah saya paparkan, ada juga penyusunan program keunggulan. Kenapa di dalam model manajemen strategik adanya penyusunan program keunggulan? Karena dengan baiknya penyusunan program keunggulan itu
supaya bisa menumbuhkan kerjasama atau komitmen yang baik dari dosen ataupun mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya yaitu adanya perumusan pokok-pokok implementasi dari suatu rencana program keunggulan. Nah, setelah kita menyusun atau seorang manajer telah menyusun program keunggulan, lalu seorang manajer pun merumuskan pokok-pokok dari suatu rencana program keunggulan. Nah, ada juga yang kedua terakhir yaitu pengendalian manajemen untuk menjamin tercapainya tujuan. Nah, setelah seorang manajer telah melakukan dari 8 model, lalu seorang manajer pun harus adanya pengendalian manajemen. Untuk apa sih? Yaitu untuk melihat dan menganalisis hal apa saja yang telah dicapai. Nah, mungkin yang ke-9 yaitu adanya pengendalian manajemen untuk menjamin tercapainya tujuan. Untuk apa sih? Yaitu untuk mendukung manajer dalam mengevaluasi kemajuan organisasi sehubungan dengan strateginya, dan ketika ketidaksesuaian melakukan tindakan-tindakan korektif. Nah, untuk yang terakhir yaitu evaluasi. Kenapa sih dalam model-model manajemen strategik adanya evaluasi, yaitu untuk apa? Menilai atau menganalisis akhir dari perjalanan dalam memanage manajemen strategi. Mungkin hal itu saja yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang kurang paham atau dipahami, mohon maklumnya karena saya masih dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Elaborasi yang telah memaparkan materi pertamanya. Dan yang kedua, saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan strategik dan program strategis. Perencanaan strategis merupakan proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut, dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjaga bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Terdapat 3 alasan yang menunjukkan perencanaan strategik, yaitu perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk, dan yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya, dan yang ketiga, perencanaan strategik sering merupakan titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi. Perencanaan strategik tidak hanya merupakan kegiatan perencanaan suatu organisasi, tetapi perencanaan strategik lebih merupakan salah satu peranan manajemen yang paling kritis. Perumusan tujuan dan strategi organisasi yang baik dan jelas akan lebih dapat memberikan arah dan pedoman bagi organisasinya. Selanjutnya ada komponen perencanaan strategik. Komponen kegiatan utama perencanaan strategik menurut M. Sinamara 1999 terdiri atas strategic analisis atau analisis. Yang kedua, strategic direction, penetapan arah tujuan. Dan yang ketiga ada action planning atau perencanaan tindakan. Yang pertama, melakukan analisis strategik. Analisis atau kajian strategik merupakan kegiatan semacam pencermatan terhadap keadaan lingkungan organisasi. Dan yang kedua ada penetapan arah tujuan strategi. Komponen kegiatan utama perencanaan strategi lainnya adalah penetapan arah tujuan strategi, yaitu apa yang harus dilakukan terkait dengan berbagai permasalahan atau isu-isu yang penting dan peluang yang dihadapinya, yang mencakup berbagai hasil karya atau tujuan strategik yang harus dicapai, serta berbagai metode atau strategi untuk mencapai hasil karya tersebut. Yang ketiga, perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan atau kegiatan secara cermat menjabarkan bagaimana tujuan-tujuan strategik akan dicapai, yaitu yang dinyatakan berupa sasaran-sasaran khusus atau hasil tertentu dari setiap tujuan strategi. Dan selanjutnya ada karakteristik perencanaan strategik.
Dalam proses sistem pengendalian manajemen, perencanaan strategi merupakan langkah awal dalam rangkaian proses tersebut. Manajer yang paling kompeten akan menghasilkan atau menghabiskan waktunya lebih lama untuk memikirkan mengenai masa depan. Dan yang selanjutnya mengenai konsep politik pendidikan akan dipaparkan oleh Tresna Ridwan. Terima kasih kepada Saudari Via Rodia yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Saya akan lanjutkan, yaitu dengan materi konsep politik pendidikan. Dale membedakan antara politik pendidikan dan juga pendidikan politik dengan mengemukakan pernyataannya. Menurutnya, pendidikan adalah studi terhadap efektivitas sistem pendidikan dan bentuk-bentuk pengelolaan pendidikan dalam mencapai tujuan yang dibebankan kepada mereka. Mereka di sini siapa? Yaitu machinery atau yang disebut dengan perangkat kerja. Dale kemudian mengemukakan 3 ciri utama, yaitu yang pertama mempertanyakan proses pembuatan keputusan. Jadi proses yang telah diputuskan itu akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan tentunya. Yang kedua, mereduksi politik menjadi administrasi. Yang ketiga, terfokus pada machinery. Machinery di sini adalah perangkat kerja. Sedangkan politik pendidikan menurut Dale adalah relasi antara produksi, tujuan dan bentuk-bentuk pencapaian. Jadi membuat tujuan lalu membentuk pencapaiannya seperti apa, dipolakan, nanti akan ada sebuah hasil keputusan dalam pencapaian dalam lembaga pendidikan. Lalu berdasarkan pemikiran yang telah disampaikan di atas, politik pendidikan dapat dimaknai sebagai penggunaan kekuasaan untuk mendesakkan kebijakan pendidikan. Sifatnya bisa keras ataupun lunak. Politik pendidikan apabila dikategorikan keras, yaitu melibatkan fisik atau kekuatan untuk mendesakkan implementasi kebijakan tertentu. Misalkan guru mendemo kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah, namun ditentang oleh guru, lalu terjadilah unjuk rasa. Sebaliknya, politik pendidikan lunak menekankan implementasi kekuasaan secara halus atau subtel lewat strategi taktis. Apa strategi taktis? Nah, siasat bagaimana caranya agar dapat menekankan implementasi sebuah kekuasaan dalam pencapaian yang mungkin tidak sejalan ataupun merugikan bagi guru ataupun perangkat kerja lainnya. Lalu, apa fungsi politik pendidikan? Fungsinya ada 2. Pernyataan yang turut mempengaruhi berkembangnya pemikiran politik pendidikan. Pernyataan pertama dikemukakan oleh David Easton dalam artikel terkenalnya The Function of Formal Education in a Political System pada tahun 1957, dan juga Thomas H. Eliot dengan artikelnya American Political Science Review ada pada tahun 1959. Easton mengatakan bahwa institusi pendidikan
memainkan fungsi politik penting dan membuktikan secara singkat kepada agen sosial politik. Lalu Eliot menegaskan bahwa politik mencakup pembuatan keputusan-keputusan pemerintah dan upaya atau perjuangan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan tersebut. Sekolah-sekolah publik adalah bagian dari pemerintah. Maka dari itu, lembaga ini merupakan entitas politik. Tentunya fungsi politik tersebut atau yang disebut fungsi politik pendidikan, Dell dan Apple pada tahun 1989 melihat fungsi politik pendidikan dari sudut pandangnya relasi negara dan pendidikan. Keduanya menemukan bahwa sekolah menjadi salah satu objek politik modern di mana kita dapat menyaksikan bagaimana kesadaran satu objek politik modern di mana kita dapat menyaksikan bagaimana kesadaran atau konsen dan berhegemoni tertentu terbangun dan mengalami kehancuran. Dell dan Apple pada tahun 1989 melihat fungsi politik pendidikan dari sudut pandang relasi negara dan pendidikan. Keduanya menemukan bahwa sekolah menjadi salah satu objek politik modern di mana kita dapat menyaksikan bagaimana kesadaran konsen dan hegemoni tertentu terbangun dan mengalami kehancuran. Perubahan kurikulum di setiap periodisasi kepemimpinan di Departemen Pendidikan Nasional adalah salah satu bukti tentang kesadaran hegemoni terbangun dan hancur. Lalu yang terakhir, pembuat kebijakan pendidikan dalam Propestic Halligan J dan J Power 1992 dalam buku Political Management in the 90s disimpulkan bahwa para pembuat kebijakan itu ada 3, yaitu administrator, manajer, dan politisi yang berada pada posisi masing-masing yang bertanggung jawab sesuai dengan kekuasaan dan kewenangan mereka dalam bidang mereka. Para administrator itu akan memberikan program-program yang dirancangnya dari konsep hingga praktis. Manajer akan menjabarkan program-program itu dengan pengembangan yang teknis, dan politisi akan merancang gerakan kebijakan yang mampu mewujudkan perubahan yang signifikan dalam konteks jangka panjang atau long term, yang mengatur program-program pada tingkatan struktur politik di daerah tempat program-program tersebut diselenggarakan. Cukup sekian dari kami pemaparan materi kelompok 9 dengan judul Perencanaan Pendidikan. Diakhiri dengan kesimpulan, yaitu secara garis besar model atau proses perencanaan strategik yang dilakukan untuk mengembangkan program studi adalah sebagai berikut. 1. Analisis pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder, penetapan visi dan misi, analisis kondisi internal, analisis kondisi eksternal, penetapan sasaran yang harus dicapai perusahaan, perumusan strategi yang tepat, penyusunan program keunggulan, perumusan pokok-pokok implementasi dari suatu rencana program keunggulan, dan pengendalian manajemen untuk menjamin tercapainya tujuan, lalu yang terakhir evaluasi. Nah, untuk dari politiknya, kajian kebijakan dan politik pendidikan merupakan landasan konsep keilmuan dalam bidang administrasi pendidikan yang harus dipahami secara komprehensif oleh setiap tenaga pendidik dan kependidikan. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari kami. Alhamdulillah, saya akan buka sesi pertanyaan. Saya buka. Terima kasih.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.